Halo semua, di sini saya akan mempresentasikan Basic Entrepreneurship. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Niwayan Arinindita Lestari, jurusan Kulineri C. Apa itu entrepreneur? Entrepreneur adalah proses merancang, meluncurkan, dan menjalankan bisnis baru dan melakukan segala hal lain yang diperlukan. Sosok entrepreneur. Yang pertama ada Nadiem Anwar Makarim, seseorang yang mendirikan Gojek. Dan yang kedua ada Ferry Unardi, seseorang pengusaha yang sukses dengan perusahaan startupnya Traveloka. Dan yang ketiga ada Martha Tillaar, seseorang pengusaha matang yang bergerak di bidang kosmetik dengan nama dagang Sariayu. Biodata Nadiem Anwar Makarim. Nama lengkap Nadiem Anwar Makarim, nama panggilan Nadiem, tempat tanggal lahir Singapura 4 Juli 1984, zodiak Cancer, agama Islam. Biodata Ferry Unardi. Nama lengkap Ferry Unardi, nama panggilan Ferry, tempat tanggal lahir Padang 16 Januari 1988, zodiak Capricorn. Dan yang terakhir biodata Martha Tillaar. Nama lengkap Martha Teji Piyugyo, nama panggilan Martha Tillaar, tempat tanggal lahir Hindia Belanda 4 September 1937, zodiak Virgo. Biodata Nadiem Anwar Makarim. Nadiem Anwar Makarim adalah seseorang pengusaha dan politikus Indonesia yang kenal sebagai pendiri Gojek. Bermula dari pengalaman pribadinya, kembali ke Jakarta untuk bekerja yang mempertemukan dirinya dengan kemacetan dan dengan jiwa entrepreneurship-nya. Itulah, pada 2011, ia mulai merintis perusahaan milik sendiri yang kemudian dikenal dengan nama Gojek, pesan ojek secara online. Nadiem mengaku ia angkat kaki dari perusahaan sebelumnya hanya karena ia tidak betah bekerja di perusahaan orang lain. Ia ingin mengontrol dirinya sendiri. Nadiem dengan cerdas memanfaatkan perkembangan teknologi yang ada untuk kemudahan para pelanggan Gojeknya. Aplikasi Gojek pun sudah bisa dirasakan manfaatnya oleh banyak orang. Background Ferry Unardi. Ferry merupakan anak muda yang nekat dan sangat berani. Hal itu terbukti ketika ia memutuskan untuk kuliah di Harvard University Amerika Serikat. Selepas menempatkan pendidikannya di sekolah menengah atas, ia berangkat karena mendapatkan beasiswa akibat kecerdasannya. Di samping itu, Ferry juga sudah mempunyai jiwa bisnis sejak remaja. Saat kuliah semester 1 di Harvard, ia sudah mulai mencoba peruntungan dalam jual beli tiket pesawat terbang. Hasil dari kegigihannya tersebut pada akhirnya berbuah manis dengan lahirnya perusahaan besar seperti sekarang. Pastinya semua orang saat ini telah mengenal yang namanya Traveloka. Perusahaan penjual tiket berbasis online tersebut memang sudah populer dan jasanya telah banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia. Keberhasilan itu tentunya tidak terlepas dari peran sang penggagas yakni Ferry Unardi. Adapun alasan Ferry membangun Traveloka adalah karena ia sering kesulitan mencari tiket pesawat untuk pulang ke Padang, Indonesia selama sedang merantau di Amerika Serikat. Dulu, Traveloka mengusung konsep sebagai mesin pencari dan pembanding harga tiket pesawat. Namun, pada tahun 2013, Traveloka mulai berkembang menjadi situs reservasi tiket pesawat dan hotel. Awalnya, Traveloka hanya mampu merekrut sekitar 20-30 karyawan. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, startup ini bisa mempekerjakan sebanyak 100 karyawan. Dan yang terakhir, background Martha Tillaar. Martha Tillaar adalah seseorang pengusaha kosmetik Indonesia yang sukses dan pendiri dari Martha Tillaar Group.
Ia dikenal karena perannya dalam mengembangkan industri kosmetik dan jamu tradisional Indonesia, serta komitmennya pada pelestarian budaya lokal. Karir dan bisnis Martha Tilar dimulai ketika ia membuka salon di Amerika Serikat setelah lulus berkuliah. Ia membagikan brosur-brosur kepada warga Indonesia yang sedang berada di AS. Pada tahun 1969, ia memutuskan untuk pulang ke Indonesia dan membuka salon kecil di garasi milik ayahnya. Pembukaan salon tersebut bermodalkan 1 juta, yang merupakan hasil menabungnya selama di AS serta sumbangan dari ayah dan adik-adiknya. Pada tahun 1970, berdirilah Martha Salon di Jalan Kusumatmaja, Menteng, Jakarta Pusat. 2 tahun kemudian, salonnya membuka cabang di Jalan Anggur nomor 3 Cipete. Pada tahun 1972, Martha pergi ke Eropa untuk belajar ramu-ramuan. Ia mengunjungi 2 perusahaan kosmetik di Prancis dan Jerman, yaitu Yves Rocher dan Hart Leben. Setelahnya, ia kembali ke Indonesia dan membuka Martha Grier Salon sekaligus memperkenalkan perawatan tradisional. Martha yang kesulitan mencari referensi untuk produk perawatan dalam negeri, ia mendatangi orang pintar untuk belajar tentang ramuan. Ia juga belajar dari neneknya tentang ramuan-ramuan tersebut. Martha pun berhasil meracik resep jamu penyubur yang diabadikannya lewat kaplet Wulandari. Sariayu Martha Tilar adalah produk yang diluncurkan dengan bekerja sama Kalbe Pharma. Mereka sepakat membuat perusahaan kosmetik dan jamu bernama PC Martina Bertu. 2 tahun berselang, perusahaan tersebut mendapatkan penghargaan tertinggi The First Asian Beauty Congress and Exhibition Singapura. Sekian dari presentasi entrepreneurship saya, terima kasih.